sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Mas Pram untuk pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur masih bisa beribadah sekolah minggu meskipun online. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Mas Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, Tante Sylvie mau menyapa teman-teman semua. Halo teman-teman kelas Daud. Apa kabar teman-teman kelas Daniel? Halo teman-teman kelas Gideon. Hai juga buat semua teman-teman yang ikut ibadah online pada hari ini. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Yuk sama-sama siapkan hati kita. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun masih ibadah online, kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Dan Tuhan mengasihi kita. Yuk sama-sama kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ingkang badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Teman-teman, sekarang Vanessa akan menyanyikan lagu pujian. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik kelas Daud, Daniel, dan Gideon. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa bersekutu kembali. Kami buka hati Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam dan berbuah di dalam hati kami. Berkati kami semua, baik guru maupun anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pernahkah kalian atau kita semua menghadapi ketakutan di dalam hidup ini? Masalah yang kita hadapi yang membuat kita, aduh kok susah banget ya, aku takut deh kalau ini gak selesai. Mungkin itu bisa berupa pelajaran sekolah yang saat ini kita online, banyak tugas dan macam-macam. Itu membuat kita takut, atau kemalasan kita, atau saat ini ketakutan terbesar semua orang adalah virus di mana-mana. Kita takut pergi, kita takut bertemu dengan orang. Semua orang itu pernah menghadapi ketakutan. Hari ini kita mau belajar dari seorang anak muda yang mungkin itu dipandang rendah bahkan sama keluarganya sendiri, tetapi dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan dia bisa mengalahkan raksasa.
Yuk kita lihat siapakah dia. Mari kita simak firman Tuhan hari ini. Kisah Tuhan, Daud dan Goliat. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat. Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Pekerjaannya adalah menggembalakan domba di padang rumput. Sementara ketujuh saudara-saudaranya sedang bersiap-siap melawan orang Filistin. Orang Filistin ini musuh terberat dari bangsa Israel. Nah, suatu hari ayahnya menyuruh Daud datang mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya. Nah, ketika tiba di tempat saudaranya, Daud terkejut melihat satu orang Filistin yang besar sekali. Tingginya sampai 9 kaki. Orang Filistin ini menggunakan helm yang tebal, baju besi, dan senjata yang tajam. Namanya adalah Goliat. Goliat mendekati orang Israel dan dengan sombongnya ia mau mengalahkan orang Israel. Semua ketakutan melihat Goliat. Tapi Daud gak suka melihat Goliat yang sombong dan mau mengalahkan bangsanya. Oleh karena keberaniannya, Daud pergi menghadap raja. Daud berkata kepada raja, "Raja, aku akan mengalahkan Goliat," katanya. Tapi raja bingung. Daud kan tubuhnya kecil. Bagaimana bisa dia dapat mengalahkan Goliat? Tapi Daud berkata, "Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa kita dari tangan orang Filistin itu, Raja. Percayalah." Akhirnya Daud diberikan baju, tetapi dia tidak suka ketika raja memberikan dia baju. Daud pergi dan mengambil batu dari sungai. Dia mengambil batu sebagai peluru dari ketapelnya. Dia berhadapan dengan Goliat yang besar. Ketika dia berjalan, Goliat sangat besar. Goliat berpikir bahwa dia akan mengalahkan Daud. Dia bilang, "Apakah aku anjing, makanya engkau datang membawa tongkat kepadaku?" Tanya seperti itu. Tapi Daud tidak takut karena dia sudah sering mengalahkan binatang buas yang menyerang domba-dombanya. Dia juga pernah mengalahkan singa. Daud gak takut karena Tuhan akan menyertai dia. Lalu Daud berkata, "Tuhan yang akan menyertai aku. Tuhan yang akan mengalahkan engkau, wahai Goliat." Tanya seperti itu. Akhirnya Goliat sangat marah. Goliat mulai menyerang Daud. Tapi Daud mengambil ketapelnya, melemparkan batu sehingga mengenai kepala Goliat. Batu yang menghantam Goliat membuat Goliat tersungkur dan jatuh ke tanah. Tidak ada yang bisa mempercayai hal ini. Lalu Daud berdiri mengambil pedang dan Daud memotong kepala Goliat dan kembali ke Yerusalem. Daud memberitahu kepada orang-orang Israel bahwa Goliat sudah mati. Orang-orang Israel bersorak-sorak karena mereka menang. Itulah kisah Daud melawan Goliat. Ternyata Tuhan sangat menyertai Daud dan ia dapat mengalahkan Goliat karena Tuhan yang menyertainya. Sehingga semua orang tahu bahwa Tuhan beserta dengan Daud dan Tuhan akan memberkati umatnya Israel dan tidak akan meninggalkan Israel selamanya. Nah, adik-adik sudah melihat firman Tuhan hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat karena Daud mengandalkan Tuhan. Daud berperang atas nama Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri.
Karena dia percaya ketika dia beriman kepada Tuhan, ketika dia berpegang kepada Tuhan, Tuhan ada di pihaknya. Tuhan berperang menggantikan Daud untuk mengalahkan raksasa meski hanya dengan ketapel dan batu. Tapi kuasa Tuhan lebih besar dari kekuatan kita. Kita mungkin pernah menghadapi ketakutan terbesar. Virus yang ada di mana-mana, semua orang pada takut. Tapi kita percaya, minta Tuhan. Tuhan lindungi dimanapun aku berada, dimanapun Tuhan tempatkan aku. Jagai dan lindungi. Kita harus memiliki iman. Dedek di dalam ayat mas kita, Mazmur 3 ayat yang keempat. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin. Dedek, kita berdoa mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengucap syukur atas pertolongan-Mu sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan Kau yang akan terus menuntun seluruh kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Goliat datang dengan membawa